ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat sekalian, alhamdulillah di episode kali ini kita bisa bertemu kembali dan kita akan membahas hadis yang kedua dari bab Al-Adab dalam kitab Al-Jami' dari akhir kitab Bulughul Maram. Baik, sahabat, kita langsung tengok dulu ya redaksi hadis atau sabda Rasulullah SAW yang akan menjadi tema pembicaraan kita kali ini. Rasulullah SAW bersabda, "Ungduru ila man huwa asfala minkum, wala tangduru ila man huwa fawqakum, fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Artinya, lihatlah orang yang berada di bawahmu dan jangan melihat orang yang berada di atasmu. Sebab yang demikian itu lebih patut agar kamu tidak meremehkan nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kamu. Hadis riwayat Muslim. Sahabat sekalian, itulah tadi bunyi hadis yang akan kita pelajari di episode kali ini. Baik, sahabat, secara umum, secara general, menurut para ulama, bahwa hadis yang kita baca ini adalah prinsipnya berlaku untuk kehidupan dunia. Jadi, fi umurid dunia, dalam perkara-perkara dunia. Dalam perkara dunia, kata Nabi, kita diperintah untuk melihat orang yang berada di bawah kita, tidak melihat orang yang berada di atas kita. Catatan penting, prinsip ini berlaku untuk urusan dunia, bukan urusan akhirat. Sahabat, ada baiknya kalau kita juga mendengar sabda Rasulullah SAW yang lain. Ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "Idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalqi falyanzur ila man huwa asfala minhu." Apabila salah seorang di antara kalian melihat orang yang dilebihkan darinya dalam harta dan penampilan, maka hendaklah ia melihat kepada orang yang berada di bawahnya. Sahabat, hadis ini memperkuat hadis yang pertama tadi. Dan ini menjadi pijakan yang kuat kenapa para ulama tadi memahami bahwa konsep memandang ke bawah
tidak memandang ke atas itu adalah prinsip yang berlaku dalam urusan dunia, bukan urusan akhirat. Kenapa? Yang perlu digarisbawahi adalah urusan akhirat 180 derajat bertolak belakang dengan prinsip dunia. Kalau dalam urusan dunia kita diperintah memandang yang ada di bawah, tidak memandang orang yang berada di atas, maka kalau dalam urusan akhirat terbalik, kita justru diperintah untuk memandang orang yang berada di atas kita dan tidak memandang orang yang berada di bawah kita. Perbedaan kedua prinsip ini dari awal kita harus pahami dan harus kita sepakati dulu agar tidak salah persepsi. Karena nanti kalau di awal ini kita sudah salah, selanjutnya pun akan salah. Oke, sahabat sekalian, saya ingin mengajak para sahabat untuk mencoba menelaah hadis itu kata demi kata dulu. Jadi kita penggal-penggal hadis itu menjadi beberapa bagian, kita cermati redaksinya. Dengan begitu nanti kita akan membahas secara lebih rinci lagi. Baik, kita coba lihat ulang bunyi hadisnya. Nah, sahabat, di dalam sabda Nabi ini ada kata yang perlu kita cermati terlebih dahulu. Pertama yaitu ungduru, artinya lihatlah. Dan wala tangduru, jangan melihat. Jadi kita garis bawahi dulu ini, ada kata melihat. Baik itu lihatlah atau jangan melihat. Kata kuncinya yaitu melihat. Pertanyaannya, ada apa dengan kata melihat? Sahabat, tadi kan kita sudah sampaikan, kalau hadis ini prinsipnya berlaku untuk urusan dunia, bukan urusan akhirat. Maka, kalau di dalam hadis ini Rasul menggunakan kata melihat, tentu pikiran yang paling sederhana, melihat itu berarti menggunakan mata. Nah, gitu loh. Nah, dari sini sebenarnya Nabi ingin menegaskan bahwa Islam itu tidak menghapus, tidak menafikan, tidak menolak fitrah manusia yang memang memiliki mata. Karena memiliki mata, maka melihat orang yang ada di atasnya dan melihat orang yang berada di bawahnya. Artinya apa? Manusiawi kalau kita itu melihat, itu manusiawi. Melihat ke depan lebih tinggi, melihat ke belakang lebih rendah, melihat ke kanan ternyata lebih di atas kita, melihat ke kiri ternyata lebih di bawah kita. Aktivitas melihat ke depan, ke belakang, ke samping kanan, kiri, ke atas, ke bawah, itu sesuatu yang manusiawi. Dan itu diakui di dalam hadis ini. Karena itu Nabi menggunakan kata melihat. Itu artinya ini watak dan karakter manusia, tabiat dan fitrah manusia ketika hidup, bersosial, bermasyarakat akan melihat. Kalau tidak, akan dilihat. Selanjutnya sahabat, apakah kemudian manusia berhenti dalam aspek melihat saja? Tidak. Dari awalnya melihat, lalu membandingkan. Ini juga tidak ditolak oleh Islam. Islam mengakui itu. Awalnya melihat, lama-lama mengakui, oh dia lebih daripada saya. Dia lebih sukses daripada saya. Berawal dari melihat,
lalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Ini adalah tabiat manusia. Karena itu dalam hadis ini Nabi menggunakan kata-kata lihatlah dan jangan lihat. Ini menandakan betapa melihat dan membandingkan itu menjadi sesuatu yang lumrah dalam kehidupan. Nah, sahabat, Islam tidak melarang kita untuk melihat. Tidak melarang kita untuk membandingkan. Tetapi Islam mengajar bagaimana mengelola arah pandangan kita. Jadi, mohon maaf, kalau kita sebagai bangsa Jawa itu kan mengenal istilah prinsip ya. Ndiluk ojo ndangak ing urusan donya. Ndiluk ojo ndangak ing urusan donya. Itu artinya melihatlah ke bawah, jangan melihat ke atas dalam urusan dunia. Ini saya pikir prinsip orang tua ini sangat bagus ya dan sangat relevan untuk kondisi kita saat ini. Ndiluk melihat ke bawah, ojo ndangak, jangan melihat ke atas. Ing urusan dunia, dalam urusan dunia. Sahabat, kenapa kok begitu? Kenapa Islam begitu berkepentingan untuk membahas pandangan mata? Karena segala sesuatu bisa disebut berawal dari mata. Dari mata turun ke hati gitu loh. Karena itu dalam bahasa Arab nanti ada istilah al-ainu baridul qalbi. Mata itu adalah jendela hati atau posnya hati. Jadi memang sebelum sampai ke dalam pikiran itu semuanya berawal dari pandangan. Kita melihat, lalu memikirkan, lalu gelisah. Atau kita melihat, memikirkan, lalu bahagia. Semua itu bergantung kepada mata. Jadi situasi dan kondisi hati kita itu ditentukan oleh gambar apa yang dilihat oleh mata. Hati ini bisa gelisah karena gambar itu, dan hati ini bisa bahagia juga karena gambar itu. Karena itu di dalam hadis ini diangkat tema melihat itu. Dan Islam mengakui bahwa melihat itu sesuatu yang ya namanya hidup ya melihat. Kalau nggak melihat ya dilihat kan begitu. Tetapi Islam ingin mengarahkan bagaimana mengelola pandangan mata itu supaya memiliki arah pandangan yang tepat, tidak salah. Nah, lanjut. Sahabat sekalian, kita lihat kembali ya hadisnya. Di dalam hadis ini ada redaksi yang berbunyi, yang berada di bawahmu, man huwa asfala minkum, dan yang berada di atasmu, man huwa fauqakum. Yang menarik, Nabi menggunakan istilah bawah dan atas. Tadi kan para ulama sudah menegaskan kalau prinsip ini berlaku untuk urusan dunia. Nah, namanya urusan dunia itu kan luas sekali sahabat ya. Mencakup semua dimensi. Kompleksitasnya nggak terbatas. Karena itu Nabi menggunakan istilah atas, bawah. Karena kedua istilah ini sangat sederhana dan sangat mudah untuk dimengerti, mudah dipahami, dan familiar. Nabi tidak menggunakan istilah orang yang lebih kaya dan orang yang lebih miskin loh ya. Kenapa? Karena kalau kalimat kaya dan miskin itu ukurannya harta. Nah, sementara hidup bukan hanya urusan harta benda. Karena itulah Nabi menggunakan atas, bawah. Siapa yang ada di atasmu? Ya mungkin itulah yang dimaksud dengan yang lebih mulia. Ya toh?
yang lebih tinggi derajatnya, mulia kedudukannya, lebih beruntung hidupnya, lebih sukses pekerjaannya, sukses karirnya, hebat, kuat, kuasa, termasuk lebih kaya. Nah, sedangkan yang di bawah, siapa yang berada di bawahmu? Ya mungkin lebih rendah, lebih hina, lebih sedikit hartanya, mungkin lebih sengsara, mungkin lebih merana, lebih menderita, susah hidupnya, termasuk di bawah kita berarti lebih miskin daripada kita. Tetapi kata bawah dan kata atas umum, general, bisa mengcover semua aspek kehidupan. Bukan hanya urusan harta, benda. Karena itu Nabi menggunakan istilah ini. Karena memang pada kenyataannya, kalau kita hidup, lalu kita melihat, kita hanya akan bisa menemukan orang yang berada di atas kita, levelnya, atau orang yang berada di bawah kita, levelnya. Cuman hanya itu, atau mungkin yang sebanding. Tetapi setidaknya kata bawah dan atas itu relevan dengan konteks urusan dunia yang kompleks. Bahkan tak jarang kita atau manusia membandingkan. Kalau tadi di dalam sabda Nabi yang riwayat Bukhari itu kan disebutkan dalam urusan harta dan penampilan. Yang laki-laki terkadang membandingkan dengan pria yang lainnya. Saya lebih kecil, dia lebih besar. Saya lebih pendek, dia lebih tinggi. Saya kulitnya hitam, dia lebih cerah. Dia lebih ganteng, saya kurang begitu ganteng, ya kan? Dia pandai, saya bodoh, dan macam ragamnya. Kalau wanita, dia lebih manis, lebih menarik, lebih cantik. Nah, kenapa Rasul menggunakan istilah harta? Kemudian juga menggunakan tampilan. Karena kedua hal itu, sahabat, yang paling substansi dalam kehidupan. Manusia akan mengukur segalanya dengan harta benda. Di samping itu, fisiknya ini juga menjadi sangat substansi di dalam kehidupan manusia. Baik harta dan raga, dua-duanya kasat mata. Dan yang pertama kali kelihatan memang itu. Bagaimana performanya, bagaimana kecantikannya, bagaimana ketampanannya, harta bendanya. Itu semua kasat mata dan itu yang paling mudah ditangkap oleh manusia. Sahabat, oke, pelan-pelan ya. Di dalam hadis ini Nabi mengatakan, dalam urusan dunia, lihatlah ke bawah, diluk. Jangan melihat ke atas, ojo ndangak. Melihatlah ke bawah, diluk. Nah, kita lihat hadisnya. Kalau prinsip ini diterapkan gimana hasilnya? Fahuwa, kata Nabi, ajdaru, alla tazdaru, ni'matallahi alaikum. Kalau prinsip ini kamu lakukan, kamu pegang, kamu aplikasikan dalam kehidupan, kamu tidak akan meremehkan nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepadamu. Nah, ini ada yang menarik, sahabat. Coba fokus pada kata ajdaru. Ajdaru itu diterjemahkan lebih patut. Atau bahasa lainnya lebih patut boleh, lebih pantas boleh. Atau dengan bahasa yang lain, lebih berpeluang. Artinya begini, kalaupun toh nanti kamu dalam urusan dunia, melihat ke bawah, tidak melihat ke atas, artinya bukan jaminan, tidak secara otomatis, tidak seketika, tidak sekonyong-konyong kamu akan bisa bersyukur. Artinya ada yang berhasil lalu bersyukur, ada yang gagal tidak bisa bersyukur.
itu dibalik kata ajdaru. Makanya Nabi menggunakan ajdaru, lebih patut, lebih pantas. Artinya prinsip melihat ke bawah dalam urusan dunia itu lebih besar peluangnya untuk menjadikan kamu tidak meremehkan nikmat Allah. Gitu. Kan memang seperti itu, sahabat. Kenapa? Karena kita membanding-bandingkan. Dan ini butuh proses, butuh pembiasaan, butuh latihan yang berkelanjutan. Tabiat manusia memang sulit untuk seketika berubah, itu sulit. Tetapi semuanya melalui proses. Adanya proses itu disimbolkan dengan kata ajdaru. Lebih patut. Artinya apa? Tidak jaminan otomatis gitu loh. Karena itu terkadang ada orang yang berkata, saya sudah mencoba tapi kok gagal, saya masih belum mampu, saya masih belum kuat, saya masih belum bisa mengamalkan hadis ini. Tapi mencoba. Nah kan ada yang begitu. Nah itu dibalik kata ajdaru. Pertanyaannya nanti, apakah kita termasuk yang sukses menerapkan atau gagal mencobanya? Nah, baik, kita geser. Alla tazdaru. Itu artinya tidak meremehkan. Sahabat, memang nanti kalau di dalam syarah, kata tazdaru itu artinya bisa meremehkan, bisa menganggap kecil, bisa menilai sedikit. Meremehkan, ihtikor, menganggap kecil, istisghar, dan menilai kecil, menilai sedikit. Jadi diremehkan karena dianggap kecil, dianggap sedikit. Nah ini menjadi warning, menjadi peringatan, menjadi alarm bagi kita. Agar apa? Agar ini tidak menimpa kita. Karena itu kita diajarkan oleh Nabi melalui hadis ini untuk mengendalikan mata, mengendalikan pandangan. Nah, sahabat sekalian, ini adalah potongan-potongan hadis. Dan ujungnya yaitu Rasul menyebut nikmatallahi alaikum. Nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Artinya apa? Allah menggunakan kata nikmat. Rasulullah menggunakan kata nikmat. Kenapa? Kenapa kok bukan harta? Meskipun dalam hadis yang lain tadi harta. Ini menunjukkan bahwa manusia itu akan cenderung melupakan nikmat Allah. Betapapun sudah banyak. Padahal nikmat itu nggak ada batasnya. Ini katakan begini saja. Katakan ya. Kita membandingkan dengan orang lain. Wah, saya kurus, kecil, dia besar, tinggi, ganteng. Saya nggak begitu ganteng. Dah. Kalau kita sudah membandingkan seperti itu, maka yang terjadi apa dampaknya? Seakan-akan kita tuh nggak menerima apa-apa dari Allah. Artinya apa? Hanya gara-gara membandingkan dalam satu aspek, nikmat Allah yang begitu banyak terasa hilang. Terasa kecil, terasa sedikit. Diremehkan semua. Kita sehat, kita sudah bahagia, sudah punya keluarga, sudah punya begini, kita sudah hidup sampai saat ini. Itu semuanya seakan-akan nggak kelihatan sama sekali. Karena kita bandingkan tubuh kita dengan yang lebih sempurna. Itu satu hal. Karena itu tadi dalam hadis Rasul menyebut nikmat Allah. Sekali saja kita membandingkan, lalu kita merasa kita lebih rendah, maka seakan-akan pada saat itu runtuhlah semua nikmat yang sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang perlu diantisipasi, sahabat. Dan ini sangat penting karena ini sesuatu yang selalu terjadi, terulang dalam kehidupan kita sehari-hari.
Nah, sahabat sekalian, itu tadi pembahasan hadis setelah kita penggal-penggal ya. Sehingga setidaknya setelah kita memenggal-menggal, lalu kita pahami kalimat demi kalimat, bagian per bagian, mudah-mudahan itu sudah bisa menjadi bahan agar kita mengerti apa yang dikehendaki Nabi dengan hadis ini. Kalau meminjam istilah orang Jawa tadi itu, ndiluk, melihat ke bawah. Ojo ndangak, jangan melihat ke atas. Ndiluk, ojo ndangak, lihatlah ke bawah, jangan melihat ke atas. Ing urusan dunyo, dalam urusan dunia. Nah, sekarang ayo kita lanjutkan sahabat. Mari kita lihat bagaimana hadis ini jika diaplikasikan dalam kehidupan kita saat ini. Ayo kita potret realitas kehidupan saat ini. Hari ini sahabat, kalau mau kita jujur, kita hidup di zaman yang aneh. Bukan lagi zaman orang berlomba-lomba menjadi kaya, tetapi berlomba-lomba terlihat kaya. Catat baik-baik ini. Kita tidak berada di zaman berlomba-lomba menjadi kaya, tidak. Tetapi berlomba-lomba terlihat kaya. Inilah yang kemudian di era modern ini dikenal dengan istilah flexing, pamer. Ya, yang dicari itu hanya kata wah dan wow dari netizen. Kalau flexing itu bukan sekadar mencari harta, tetapi mencari pengakuan. Flexing itu bukan hanya sekedar mencari kekayaan, tetapi mencari validasi. Gimana supaya orang lain tahu harta saya, tahu kecantikan saya, tahu rumah saya, tahu pendapatan saya, tahu jabatan saya, tahu kedudukan saya. Itu flexing. Semuanya dipamerkan. Hal-hal yang bersifat privat mestinya menjadi publik. Area privat mestinya disembunyikan, justru malah dipamerkan. Kan keadaannya memang seperti itu sahabat sekarang. Punya apa sedikit, difoto, diupload, dikomen macam-macam. Nah, dari flexing lahirlah kemudian hedonisme. Hedonisme itu ya secara sederhana adalah cara hidup yang menjadikan kenikmatan dunia sebagai tujuan utama. Itu hedonisme. Jadi hedonisme itu ukuran bahagia bukan lagi hati yang tenang, bukan. Kalau hedonisme itu berarti barang yang dimiliki, tempat yang dikunjungi, gaya hidup yang glamor, segala sesuatu yang bersifat materi, yang tampak kasat mata bisa terlihat, dirasakan, dan dipamerkan. Itu hedonisme. Nah, yang menarik, sahabat sekalian, media sosial kemudian mempercepat semuanya melalui viralitas. Wah, ini kalau sudah flexing, ditambah hedonisme, ditambah viralitas, ini yang sungguh ibarat apa ya? Ibarat gelombang air laut gitu, itu sudah besar banget dan tidak akan mungkin terbendung. Karena bergulung-gulung terus-menerus dan tidak akan pernah berhenti. Jadi ada hedonisme, ada flexing, ada viralitas. Banyak orang rela, sahabat, melakukan apa saja agar dilihat, agar disukai, agar diakui. Semua. Nah, sekarang itu apa yang tidak ingin viral? Sampai anak kecil pun yang masih belum ngerti
ya, di bawah balita. Sekarang sudah menjadi komoditas untuk viralitas. Kan begitu. Akibatnya yang penting bukan lagi benar atau salah. Nah, kalau sudah ukurannya viralitas itu kan nggak ada ukuran benar atau salah, nggak ada. Tetapi ramai atau sepi. Nah gitu. Like-nya banyak atau sedikit. Views-nya banyak atau sedikit. Trending atau tidak. Kan begitu kalau viralitas. Nah ini yang perlu diantisipasi, sahabat. Tetapi di balik semuanya itu ada satu kenyataan yang sering dilupakan. Jadi ini juga sangat bahaya ini, sahabat ya. Dalam ilmu psikologi ada istilah yang dikenal dengan hedonic adaptation atau hedonic adaptasi. Apa sih itu? Yaitu kecenderungan manusia untuk cepat beradaptasi dengan kenikmatan yang baru diperoleh. Ini istilah hedonic adaptation. Jadi manusia cenderung mudah beradaptasi dengan nikmat yang baru. Contohnya begini. Sebelum dia punya mobil, dia terobsesi untuk membeli mobil A, mobil baru. Tetapi setelah dia membeli beberapa saat, mobil yang awalnya terasa istimewa, itu menjadi biasa. Ya kalau kita bilang bahasa Jawanya itu bosenan. Jadi hedonic adaptation itu bisa diartikan bosenan. Ketika belum punya, ingin punya. Setelah punya, bosen. Rumah, ketika belum punya rumah, ingin memiliki rumah yang megah, mewah. Dengan interior, eksterior begini. Setelah terwujud, terasa biasa. Wah ternyata punya rumah yuk biasa saja ya. Jabatan. Ketika kita belum naik pangkat, kita menggebu-gebu. Gimana caranya saya supaya naik pangkat. Promosi cepat. Meskipun dengan jalan pintas ya. Tapi setelah jabatan kita pegang, terasa biasa. Ketika rasa puas menghilang, manusia kembali mengejar sesuatu yang lebih besar, lebih tinggi, lebih wah. Begitu terus menerus. Sehingga roda kehidupan terus berputar tanpa ada ujung. Itulah hedonic adaptation. Jadi cepat bosan dengan suasana yang baru. Katakan kalau emak-emak baju, wah ini kayaknya trendy nih saat ini, beli. Setelah itu ya biasa lagi. HP, apa HP yang paling mutakhir saat ini? Ambisinya luar biasa, ingin beli. Setelah itu biasa lagi. Apalagi setelah itu jatuh, kemudian ada katakan HP-nya sedikit tergores, lalu melihat yang lainnya. Padahal yang baru ini belum ada setengah tahun, sudah ingin beli yang baru lagi. Jadi kebosanan yang begitu cepat itu membuat manusia haus dan tidak pernah ada ujungnya. Itulah yang dikenal dengan istilah hedonic adaptation. Nah, sahabat Islam, Rasulullah SAW melalui hadis tadi itu datang ingin memutus lingkaran itu. Kebahagiaan itu tidak dibangun dengan terus menambah kenikmatan. Kebahagiaan tidak dibangun dengan terus menumpuk kekayaan. Tidak. Tetapi hakikat kebahagiaan itu dibangun dengan menumbuhkan rasa syukur dan qanaah. Kalau qanaah itu kan bahasa Jawanya nedon rimo ing pandum. Menerima apa adanya. Ar-ridho bi al-qismah. Menerima bagian.
bisa menerima bagian yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu qanaah. Sebab yang membuat seseorang kaya bukan banyaknya harta, melainkan kaya hati. Ketika hati ini telah dipenuhi rasa syukur, ya, dunia itu akan terasa cukup. Tetapi sebaliknya, jika hati ini dipenuhi oleh nafsu, seluruh isi dunia pun tidak akan pernah terasa cukup. Nah, sahabat, dari sinilah kita menyadari bahwa qanaah itu penting dalam kehidupan. Qanaah, sekali lagi qanaah, itu kata kuncinya. Nah, berbicara tentang qanaah, sahabat, ayo kita kembangkan. Ini ada sebuah hadis. Rasulullah SAW itu pernah menasihati seorang sahabat yang namanya Hakim. Ini nasihatnya. Rasul bersabda, "Ya Hakim, inna hadzal mal khadiratun khulwah. Faman akhadahu bisakhawati nafsin burika lahu fih. Waman akhadahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu fih kalladhi ya'kulu wa la yashba'u." Nah, ini menarik ini. Coba kita lihat artinya. Rasul menasihati begini. Hakim, sesungguhnya harta itu hijau lagi manis loh. Hijau lagi manis itu artinya menarik hati. Jadi menarik mata juga menarik hati. Itu dibalik kata hijau dan manis. Hakim, ingat, harta itu hijau. Bukan hanya hijau, manis lagi. Siapa yang mengambilnya dengan jiwa yang lapang, artinya tidak rakus, maka harta itu akan diberkahi baginya. Ini yang perlu digarisbawahi. Harta yang dicari dengan lapang dada akan membawa berkah. Kita lanjut. Namun, kata Nabi, siapa yang mengambilnya atau mengambil harta itu dengan tamak, maka harta itu tidak akan diberkahi. Laksana orang yang makan tidak pernah merasa kenyang. Tuh sahabat, saya kira kok sudah jelas ini sabda Rasul ini. Dan memang nasihat Nabi ini betul-betul terjadi dalam kehidupan kita. Kalau ambisi itu enggak terbendung, kalau nafsu menggebu-gebu, rakus, tamak, menguasai diri kita, enggak akan berkah itu harta. Enggak akan berkah kehidupan kita. Buktinya, apa buktinya kalau harta itu enggak berkah? Ini. Kalladhi ya'kulu wa la yashba'. Ilustrasi yang sangat mudah. Seperti orang yang makan tapi nggak pernah merasa kenyang. Loh, ini kan berarti ada relevansinya dengan tadi itu. Hedonic adaptation tadi itu. Cepat bosan. Belum punya rasa ingin punya menggebu-gebu. Setelah punya, sebentar begitu saja sudah bosan. Ingin yang baru lagi. Kalladhi ya'kul wa la yashba'. Laksana orang makan tapi tak pernah merasa kenyang. Jadi sahabat, sepenggal nasihat Nabi ini harus betul-betul direnungkan. Setelah itu coba diaplikasikan dalam kehidupan kita. Apakah kehidupan kita laksana orang makan namun tak pernah merasa kenyang atau gimana? Nah, ini perlu direnungkan. Sahabat, jadi begini. Nasihat Rasul kepada Hakim ini bukan sekadar mengajarkan cara mencari harta, tetapi cara memandang harta.
Ini kata kuncinya. Nabi menggambarkan dunia dengan dua kata. Apa itu? Hijau dan manis. Hijau itu menenangkan mata. Manis memanjakan lidah. Artinya, harta memang diciptakan memiliki daya tarik yang luar biasa. Gitu loh. Masalahnya bukan pada hartanya, tetapi masalahnya ada pada cara hati memperlakukan harta itu. Makanya tema hadis kita yang awal tadi itu kan lihat ke bawah, jangan melihat ke atas, gitu loh. Sahabat, ada orang yang hartanya sedikit, tetapi hidupnya penuh berkah. Saya pikir itu juga nggak sedikit ya, sering kita lihat. Tapi sebaliknya, ada orang yang melimpah hartanya, tapi hidupnya susah, kurang terus. Bahkan tak jarang lebih banyak hutangnya daripada orang yang miskin. Pertanyaan, mengapa itu terjadi? Ya, karena yang menentukan bukan harta, tapi jiwa, kondisi jiwa kita, sahabat. Orang yang mengambil harta dengan lapang dada, qanaah, tidak rakus, akan memperoleh keberkahan. Sedangkan orang yang mengambil harta dengan rakus tidak akan pernah puas. Karena tidak puas, tidak ada berkah. Seperti orang makan tak pernah merasa kenyang. Bukankah ini sangat relevan dengan zaman kita sekarang? Yang tadi kita sebut hedonisme, membuat orang mengejar kenikmatan. Flexing, membuat orang mengejar pengakuan. Ya toh? Viralitas, membuat orang mengejar perhatian. Lalu muncullah apa yang dalam psikologi tadi kita kenal dengan istilah hedonic adaptation. Mudah bosan. Setiap kenikmatan baru hanya sesaat. Puas tapi sesaat. Kemudian biasa lagi dan cari lagi. Terus mengejar sesuatu yang baru yang tidak pernah ada ujungnya. Karena itu Islam datang membawa konsep bukan memusuhi harta, tapi menguasai hati. Loh ini loh. Islam tidak datang memusuhi harta, tetapi datang menguasai hati, memanage hati, mengelola, mengatur hati, mengendalikan hati. Sebab ketika hati dipenuhi rasa syukur, rasa qanaah, sedikit pun sudah terasa cukup, banyak, berkah. Tetapi sebaliknya ketika hati dipenuhi ketamakan, keragusan, sebanyak apapun yang dimiliki tetap terasa kurang. Gitu. Nah, ini ada nasihat yang menarik, sahabat. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam, itu katanya pernah berkata begini. Talibud dunya mithlu syaribi ma'il bahri. Kullama izdada syurban izdada atoshan hatta yaqtulah. Ini menarik lagi ini. Isa alaihissalam pernah berkata, pencari dunia itu seperti orang yang minum air laut. Semakin banyak ia meminumnya, semakin haus. Hingga akhirnya rasa haus itu membinasakannya. Subhanallah, sahabat. Ilustrasi ini sangat sederhana, tetapi terasa menghunjam ke dalam jiwa. Air laut itu memang air, tapi semakin kita minum, bukan hilang dahaga kita, tapi justru tambah haus, tambah dahaga. Mengapa? Karena kandungan garamnya sangat tinggi. Tubuh semakin kehilangan cairan, sehingga orang itu ingin minum lagi, minum terus sampai akhirnya binasa. Begitulah dunia.
kata Isa alaihissalam. Dunia ketika dijadikan tujuan hidup, bukan sarana hidup. Semakin dikejar, semakin muncul keinginan baru, obsesi baru. Hari ini ingin satu rumah, besok ingin yang lebih. Hari ini ingin satu mobil, besok ingin yang lebih mewah. Hari ini ingin begini, besok lagi begitu. Tidak pernah ada kata cukup. Nah, inilah yang tadi kita sebut dengan hedonic adaptation tadi itu. Kenikmatan baru hanya memberi kebahagiaan sementara, sesaat. Setelah itu hilang. Terasa biasa lagi, bosan dan ingin cari lagi. Sahabat, karena itu Islam tidak melarang kita mengejar memiliki dunia, tidak. Islam hanya melarang diperbudak oleh dunia. Sebab dunia yang berada di tangan akan menjadi nikmat. Tetapi dunia yang masuk ke dalam hati akan berubah menjadi air laut. Semakin diminum, semakin haus. Orang yang kaya, sahabat, belum tentu bahagia. Tetapi orang yang qanaah, dialah yang benar-benar kaya. Sebab kebahagiaan bukan lahir dari banyaknya harta, tetapi dari cukupnya jiwa. Ketika kita mengatakan, alhamdulillah, ini sudah cukup. Wah, itu kita sudah kaya, sahabat. Sudah itu. Nah itu. Makanya ayo kita kembangkan sedikit. Dalam perspektif psikologi, qanaah dan rakus bukan sekadar sikap terhadap harta, sahabat ya. Tetapi itu dua pola kerja pikiran yang menghasilkan kualitas hidup yang sangat kontradiktif. Jauh berbeda. Ayo kita lihat. Dalam tinjauan psikologi, qanaah itu kondisi mental yang ditandai oleh kepuasan. Ya, puas, rasa syukur, dan pengendalian diri. Puas, syukur, kendali diri. Ini qanaah. Jadi mentalnya itu dikendalikan oleh rasa puas, syukur, dan mengendalikan diri. Ini qanaah. Orang yang qanaah tetap memiliki cita-cita, tetap memiliki ambisi. Tetapi kebahagiaannya, ini perlu dicatat, tidak tergantung pada apa yang belum dimiliki. Karena itu ia lebih tenang, lebih tahan terhadap stres, lebih mudah merasakan bahagia. Karena kebahagiaannya bukan kepada apa yang belum dimiliki, tetapi bahagia dengan apa yang ada. Itu qanaah. Jadi perlu digarisbawahi itu ya. Qanaah itu kondisi mental yang ditandai dengan ada rasa puas, syukur, dan diri yang terkendali. Kita lihat sekarang rakus. Bagaimana? Rakus dalam tinjauan psikologi itu ditandai keinginan yang terus meningkat. Satu. Kemudian kedua, ketidakpuasan kronis. Ini yang bahaya. Jadi ambisinya tidak pernah redam, tapi meningkat, naik, bertambah terus. Tetapi tidak ada kepuasan, tanpa diiringi oleh kepuasan. Setiap keinginan yang terpenuhi hanya memberi kebahagiaan, kepuasan sesaat, lalu hilang. Muncul target baru lagi. Akibatnya, seseorang hidup dalam lingkaran hedonic adaptation tadi itu. Yaitu terus mengejar tanpa pernah benar-benar memiliki dan cukup. Sahabat, sederhananya, qanaah itu hati mengendalikan keinginan. Rakus, keinginan mengendalikan hati. Maka qanaah melahirkan ketenangan batin, sedangkan rakus melahirkan kecemasan, iri hati, kelelahan emosional, stres, dan lain sebagainya. Inilah sebabnya Nabi tadi bersabda, "Ungduru ila man huwa asfala minkum
wala tangduru ila man huwa fauqakum, dan seterusnya. Lihatlah siapa yang ada di bawahmu, jangan melihat siapa yang ada di atasmu dalam urusan dunia. Perlu dicatat baik-baik, dalam urusan dunia. Kata ringkasnya sahabat, dalam urusan dunia kita pakai spirit orang Jawa. Ndiluk ojo ndangak. Lihat ke bawah, jangan melihat ke atas. Kita belum berbicara spirit dalam urusan akhirat. Kita baru berbicara spirit urusan dunia. Sahabat, inilah tema hadis kedua dalam babul adab. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya, berguna, menambah ilmu, mempertebal iman, memperkaya amal soleh kita. Tentu masih ada kekurangan di sana sini, mohon maaf, dan insya Allah akan kita sempurnakan kembali. Demikian sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين